Menariknya aset keuangan kita dibandingkan dengan negara-negara peers begitu. Kalau Bapak sendiri menilai seperti apa arah dana global terhadap emerging market? Negara-negara mana di Southeast Asia ini yang mungkin menjadi negara tujuan dari dana global itu? Ya saat ini sih orang fokus ke sektor IT ya gitu. Kalau di Amerika kan Nvidia, sekarang China ada apa DeepSeek gitu ya gitu. Nah kalau ke arah kita berarti kan yang kuat itu India, Vietnam, Malaysia lah, pasar semiconductor dan yang lain-lain. Jadi memang nggak ada di Indonesia gitu. Indonesia mungkin ada sebagian data center aja kali ya gitu. Tapi semiconductornya saya belum lihat sih gitu. Nah orang yang ingin invest di sektor IT kan mau nggak mau akan masuknya ke yang udah ada IT-nya. Ya terutama yang IT-nya maju sekali lah semacam India ya. Bahkan relokasi pabrik Apple dari China itu kan ke India. Nah, India sekarang jadi pengekspor Apple terbesar itu. Baik, lalu apakah ini mengubah strategi rebalancing portfolio di Star Asset Management? Nah, karena saat ini sektor teknologi kita belum terlihat ya, kecuali data center kan sudah ada ya yang masuk bursa. Ya mau nggak mau kita akan lihat ke yang pendorong ekonomi utama lah. Kita masih tetap arahkannya ke perbankan dulu ya gitu. Karena memang perbankan ini kalau dana asing keluar dia akan masif keluar. Tapi kalau yang pertama kali masuk dia akan masuk ke banking dulu. Sambil kita lihat kebijakan BI yang menurunkan suku bunga, terutama dampaknya ke sektor konsumer ya. Baik, tapi kalau kita lihat sebenarnya perbankan ini apabila terjadi outflow juga menjadi yang pertama terkena outflow tersebut begitu. Meskipun dari kinerja memang masih ciamik. Apakah kita masih bisa mengharapkan sektor ini di tahun 2025 di mana ketidakpastiannya juga cukup tinggi dari pemangkasan suku bunga yang mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat? Ya, yang jelas kalau suku bunga turun, sektor perbankan ini yang paling diuntungkan gitu. Nah, saya bahas sedikit tentang ekonomi Indonesia kali ya. Ekonomi kita tuh sekarang lagi overheating. Overheating tuh pertumbuhan ekonomi 5%, naikin dari 5% tuh susah banget, tapi budget defisit makin melebar gitu. Nah ini memang harus dikasih stimulus dengan cara menurunkan suku bunga gitu. Karena kalau enggak agak susah ya gitu. Baik, tapi dengan adanya pemangkasan kemarin, apakah ini juga menjadi angin segar di tengah fundamental ekonomi yang tadi menurut Bapak ini sebenarnya cukup berisiko? Ya minimal itu menunjukkan arah sementara lah bahwa Bank Indonesia sudah tidak terlalu khawatir terhadap rupiah kan ya di yang 16.200 sekarang ini dianggap stable lah gitu sama mereka. Nah mereka langsung fokusnya ke pemulihan ekonomi gitu. Jadi itu ada kayak sinyal bahwa oh ini udah mulai dibantuin gitu. Satu sisi kita tahu kan kuartal keempat kemarin kayak terjadi rem mendadak kan karena budget kita direm cukup banyak tuh sehingga defisit yang tadinya diperkirakan 2,7 turun ke 2,2 gitu kan. Itu ada dana sekitar 70 triliun yang harus dipompa ke daerah nggak jadi kan gitu dana pusat ke daerah gitu. Jadi satu sisi uangnya di ini diketatin gitu ya. Tapi satu sisi Bank Indonesianya mulai menurunkan suku bunga gitu. Jadi bagus lah gitu, nggak dua-duanya ngerem ya gitu. Iya, ini juga seiring dengan yang disampaikan oleh Presiden di mana kementerian lembaga ini harus terus untuk efisiensi begitu, bahkan banyak budget yang sudah dipotong hingga 50%. Apakah kedepannya menurut Bapak akan terus strict seperti ini dan apakah ini artinya kita harus bisa lebih mengharapkan BI untuk melakukan pemangkasan lanjutan? Saya lihat sendiri dari view dari utang ya, utang luar negeri kita. Akhir tahun kemarin tuh kita udah bisa save sekitar mungkin 500 triliun rupiah lah ya dari sisa saldo anggaran ya. Lalu katanya tahun ini tuh bakal dihemat lagi sekitar 300-an. Nah ini penghematan itu kan berarti menurunkan surat utang pemerintah yang diterbitkan untuk menutup defisit ini. Jadi saya kira cukup bagus ya gitu dari sisi fiskal defisit gitu sehingga pemerintah tidak perlu harus menerbitkan surat utang yang terlalu banyak gitu. Namun balik lagi, satu sisi ini kan berarti ngerem ya dana yang ada gitu kan. Nah, satu sisi harus dibantu sama relaksasi seperti penurunan suku bunga sih menurut saya. Baik, tapi apakah aksi ngerem ini menjadi persepsi negatif juga untuk investor global? Kalau investor global ngelihatnya bagus ya, artinya
disiplin disiplin di budget gitu. Jadi nggak melebihi anggaran. Kalau sebelumnya kan ada persepsi seakan-akan pemerintah akan over terhadap budget ya. Nah ini malah bisa hemat ya dibanding itu, malah kasih message yang lumayan bagus. That's why juga mungkin di Januari arus asing udah biasa aja gitu, udah nggak ada outflow lagi. Baik, seperti apa ekspektasi Bapak terhadap level IHSG hingga di kuartal 1 2025 dan juga untuk yield SBN 10 tahun dan juga untuk rupiah? Ya, saya kira semua investor saat ini ya terkesan wait and see di semester 1. Mungkin baru jump in besar-besaran di semester 2. Jadi mereka pengen lihat dulu lah perbaikan-perbaikan yang ada di semester 1 ini gitu. Jadi saya kira untuk semester 1 akan biasa aja, baru di semester 2 IHSG kita bahkan bisa naik. Kalau kita sih put target tetap di atas 8.000 untuk IHSG ya gitu. Nah, untuk government bond, nah ini yang agak ini sih terlihat perpindahan kan last year itu dari government bond pindah ke SRBI gitu ya. Gitu. Saya kira dampaknya nggak akan seperti itu. Artinya government bond kita ya mungkin di level-level 7%-an lah gitu. Nggak banyak bergerak di level sekarang yang 6,9% ya. Baik, berikutnya kita beralih ke sektor komoditas. Kalau kita lihat harga emas ini juga melonjaknya cukup signifikan lagi begitu. Apakah menurut Bapak memang arah dari investasi global saat ini kembali lagi ke emas yang menandakan memang kekhawatirannya cukup tinggi? Ya saat ini investasi paling gampang dia di emas lah, bisa dibilang begitu, karena dia benar-benar safe haven ya. Safe haven nomor 1 emas, nomor 2-nya mungkin US dollar gitu. Jadi ketika US dollarnya juga orang nggak bisa nebak gitu kemana, orang cenderung balik lagi ke investasi emas gitu. Tapi komoditas emas itu bukan berarti komoditi yang lain naik ya. Saya lihat sih secara keseluruhan komoditas-komoditas yang lain kan turun ya, kayak nikel dan yang lain-lain. Baik, tapi